Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, ya. Kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka dan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat serta salam bisa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankan saya hari ini akan menjadi moderator, okay? Moderator dari Bu Ani yang akan menyampaikan materi tentang budaya positif untuk kemajuan pendidikan. Nanti di akhir penyampaian materi akan dibuka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya yang berkaitan dengan budaya positif untuk kemajuan pendidikan bisa bertanya langsung kepada Bu Ani selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan keempat. Untuk Bu Ani silakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Wulan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu SDN Jatim 4 atas partisipasinya dalam kegiatan melalui Zoom virtual yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sangat bahagia sekali Bapak Ibu bisa menghadiri secara virtual. Izinkan saya untuk share screen yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Hari ini yang kita akan belajar bersama tentang budaya positif untuk kemajuan pendidikan. Ya, ini ada di modul 1.4. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif, untuk membentuk budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang akan kita pelajari bersama ada 6 poin, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya budaya positif atau ekosistem positif. Kita sebagai seorang pendidik itu kita seperti petani, ya. Dan murid kita adalah kita anggap sebagai tanaman yang kita tanam. Ya. Kewajibannya seorang petani hanya mendidik, ya, menuntun, ya, menanam padi. Jadi petani itu hanya memperbaiki tumbuhan padi, memperbaiki tanahnya, memelihara padinya supaya tumbuh subur dan memberi pupuk dan air supaya padinya bisa bertumbuh subur. Bagaimana? Pasti banyak sekali hambatan-hambatan. Ya. Kalau tanaman padi itu pasti ada ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai seorang petani harus bisa memperbaiki kondisi tanahnya, bisa diberi pupuk, diberi air supaya padi tersebut tumbuh menjadi subur. Kemudian yang pertama yang kita akan pelajari adalah perubahan paradigma. Ya. Yang pertama, seandainya Bapak Ibu memiliki benda yang paling berharga, benda paling berharga, kemudian Bapak Ibu mengepal tangan Bapak Ibu yang isinya adalah benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Ya. Seandainya kepalan tangan tersebut akan diminta
diminta oleh teman Bapak Ibu, Bapak Ibu akan bagaimana? Apa mempertahankan, apa bagaimana? Menolak. Ditolak. Karena? Menolak, Ibu. Menolak. Ditolak jelas. Ditolak. Tanggapan yang lain, Bapak Ibu yang lain? Seandainya genggaman tangan itu adalah benda yang paling berharga, sama teman misalnya dibujuk atau diberi uang mau diganti, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya bahwa tadi ditolak. Bapak Ibu yang lain apa yang akan dilakukan? Ya, jadi untuk kita bisa menggenggam apa yang kita pertahankan, benda yang kita miliki, ya pasti masing-masing orang itu berbeda. Ada yang ditolak, ada yang diberikan, ya. Selanjutnya tentang perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, ini membersamakan miskonsepsi Bapak Ibu ya. Ilusi, guru bisa mengontrol murid. Ya, itu hanya ilusi. Murid itu kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, merasa buruk, ya. Jadi membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat murid tidak percaya diri, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi murid menjadi ketergantungan terhadap guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita merasa, oh, saya sebagai guru, saya harus bisa memaksa murid untuk sesuai dengan keinginan kita. Itu perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan menjadi hubungan permusuhan akan terbentuk. Apa saja yang paradigma stimulus respon dan teori kontrol? Stimulus responnya tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, itu hanya stimulusnya. Sedangkan teorinya, realita kebutuhan kita berbeda, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teorinya setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu hanya stimulus. Sedangkan teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa berbuat seperti itu? Pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kita memaksa sesuatu kepada murid, gagal, ya kita bujuk, ya. Teorinya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Misalnya berkolaborasi dengan antar guru atau dengan murid, ya, untuk bisa memilih apa yang mereka sukai. Kemudian model berpikir menang, kalah, itu hanya stimulus. Ya, kalau tidak menang berarti kalah. Tapi kalau di teori model berpikir saya harus bisa, saya harus menang. Ya, ini teorinya. Kemudian yang kedua kita akan
mempelajari arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, menurut panjenengan disiplin itu apa? Makna dari kata disiplin yang biasa kita, menurut pemikiran kita sekarang ini, disiplin apa sih itu disiplin? Kalau dulu kita menganggap disiplin itu adalah teratur. Disiplin itu adalah tata tertib yang harus kita patuhi. Kalau tidak patuhi, kita pasti akan mendapat hukuman. Itu menurut pemikiran kita. Nah, sedangkan apakah makna disiplinnya? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah menyebutkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi disiplin itu adalah belajar dari kesalahan. Misalnya kita berbuat salah, itu bukan berarti kita sudah benar-benar saya salah, apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak baiknya. Itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal, yaitu dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi saat mendengar kata disiplin, misalnya ada peraturan di sekolah, ya, jadi ada rasa ketidaknyamanan. Bila kita tidak melakukannya pasti akan dihukum, ada hukumannya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, juga motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, misalnya dengan siswa kita, nah, misalnya bahwa kamu mendapat nilai yang bagus, kamu akan mendapat hadiah. Ya, itu adalah contoh untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti dia melakukannya karena ingin mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah tujuan disiplin positif, motivasi dari dalam, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu namanya disiplin diri, menghargai diri sendiri, ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya sebagai guru, sekarang kan merdeka belajar. Ya, merdeka itu jadi kita sebagai guru, misalnya kita ingin ikut workshop, ingin ikut diklat, jadi kita tidak menunggu perintah, tapi dengan dari diri sendiri, mendorong diri sendiri untuk bisa berusaha mengikuti, untuk mengembangkan diri. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
ada di pikiran kita saat kita menggunakan helm. Peraturannya di dalam peraturan lalu lintas saat kita menggunakan kendaraan roda 2 itu harus memakai helm. Kemudian dari dalam diri kita, kenapa kok harus memakai helm? Itu ada contoh keyakinannya kenapa kok harus memakai helm, ya karena supaya kita selamat. Nah, misalnya kalau jatuh, kalau tidak memakai helm pasti akan terjadi sesuatu yang lebih fatal. Misalnya kepalanya menjadi bocor, tapi kalau kita memakai helm pasti kita akan terlindungi dengan menggunakan helm tersebut. Jadi keyakinannya kita menggunakan helm itu demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu merupakan peraturan. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah supaya kita sehat atau demi keselamatan, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, berarti kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, itu motivasi yang dari dalam, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, ini contoh keyakinan telat itu berasal dari kata-kata yang positif, ya, bisa memiliki nilai-nilai keselamatan, tanggung jawab, menghormati, komitmen, kesabaran, ya, menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik. Nah, menurut Bapak Ibu ini ada kolom A dan B. Yang termasuk keyakinan kelas yang mana, A atau B? Dari A dan B ini yang termasuk keyakinan kelas yang mana, Bapak Ibu? Menurut panjenengan? Bulan? Dari A dan B yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas ya, kesepakatan. Kesepakatan kelas, Bu. Yang B. Yang B. Kalau yang A, yang A ini merupakan peraturan. Yang B ini kesepakatan kelas yang isinya berisi tentang hal yang positif atau kata-kata nilai-nilai yang positif. Ini termasuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita buat bersama murid-murid di kelas kita sendiri yang menurut murid-murid kita. Ini sudah kemarin saya membuat kesepakatan kelas di kelas 5. Ini hasilnya dari banyak sekali yang mereka sesuai pendapat mereka, tapi kesepakatan kelas tidak harus banyak. Dibuat sedikit aja supaya mudah diingat apa yang sudah disepakati di kelas masing-masing. Nah, jadi kita buat bersama anak-anak menggunakan nilai-nilai yang positif. Mari kita mulai hari ini tepat waktu setiap saat. Jadi nilai-nilai positif itu misalnya ada kata-kata poster misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kata-katanya terlalu tidak sesuai, ya. Kata tidak itu seharusnya diganti menggunakan kata-kata yang lebih positif, ya. Menambah katalah, buanglah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan.
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah termasuk kata-kata yang negatif. Kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, ini di kelas 5 yang kemarin sudah ada kesepakatan kelas. Nah, ini bisa dibuat di kelas masing-masing dengan cara guru dan siswa itu siswa yang karena kita di kelas sepakat masing-masing, jadi ada guru dan siswa ya, selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghormati dan menghargai guru serta mengasihi sesama, tolong menolong dan saling membantu dengan teman, selalu berkata jujur dan sopan, kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas setiap saat. Ini kesepakatan yang sudah saya buat di kelas kemarin. Kemudian selanjutnya, nah ini antara peraturan, selalu kembalikan buku tepat waktu, buku di tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau menurut jenengan? Disiplin. Disiplin. Oke, bulan Bapak Ibu guru yang lain? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya Toleransi. toleransi, oke. Terus kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya apa? Bapak Ibu? Menahan diri. Menahan diri artinya bisa mengendalikan diri. Oke. Terpengaruh. Demi kesehatan juga bisa. Kemudian bergantian menunggu giliran. Sabar. Kesabaran. Oke. Kemudian ada menggunakan masker. Oke. Ada menggunakan masker. Damayanti belum di-add. Terhadap aturan. Belum masuk Bu. Oh, belum masuk Bu. Ini ada jangan berlari di kelas atau koridor. Menurut jenengan nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya saling menghargai karena mungkin ada teman yang lain yang piket, terus tidak mengganggu, tertib, kerjasamanya ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu nilai kebajikannya apa ya ini? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu nilainya tanggung jawab. Jadi anak memiliki tanggung jawab, disiplin, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah sebelum pembelajaran itu juga menghormati, komitmen, memiliki komitmennya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu demi keselamatan dan menghormati orang lain. Menggunakan narkoba itu demi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau kesabaran. Jadi bulan tadi benar demi kesabaran. Gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor itu juga demi keselamatan orang lain dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ini ada didukung oleh penghargaan. Penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi penghargaan itu kadang bisa kurang efektif, ya, tidak efektif. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan itu kadang bisa menghukum. Penghargaan bisa juga menjadi perusak hubungan. Kemudian, nah, ini ada tindakan biru. Menurut panjenengan, tindakan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku, kali
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu menurut jenengan murid tersebut mendapat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, deh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sama. Hukuman, deh. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman dan konsekuensi karena mungkin dia nanti tertular oleh virus atau lingkungan sekitar, konsekuensi itu. Yang dia terima. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. B. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman. J. Kita lihat nih. Betul semua. Nah, jadi yang pertama tadi hukuman, kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena dia sudah melakukan pelanggaran terhadap dirinya sendiri, jadi dia memberi konsekuensi. Ya. Apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, perbedaannya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, misalnya tadi ada disuruh lari memutari lapangan, ya padahal datang terlambat. Kadang itu tidak sesuai, ya. Itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya, karena perbuatannya sendiri. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bila kita menghukum anak tersebut, pasti anak tersebut akan mengingat-ingat terus, bahkan sampai anak tersebut sudah lulus, sudah usia kuliah, pasti anak tersebut masih mengingat-ingat apa yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi misalnya hari ini tadi ada yang mencoret-coret meja, kemudian kita suruh ayo bersihkan, ya itu kan dalam jangka waktu tersebut, setelah bersih anak sudah tidak mengingatnya kembali dan pasti tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kalau hukuman pasti anak akan membenci kedisiplinan karena mereka tahu pasti saya akan dihukum seperti itu, ya. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, jadi anak akan lebih menghargainya. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi anak bisa berbohong, ya, karena takut mendapat hukuman atau yang lainnya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi tidak dalam waktu yang lama. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama survival, yaitu kebutuhan untuk hidup, kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kebutuhan rumah, makanan. Kemudian ada kebutuhan cinta, kasih, dan diterima. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, nah, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang tinggi. Biasanya anak ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya.
Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, mencapai sesuatu atau berkompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Ya, jadi anak memiliki kebutuhan dasar bebas, akan sehingga anak memiliki kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, suka mencoba-coba. Ya, kalau bebas pasti anak itu ingin mencoba sesuatu yang hal baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu kebebasan. Kemudian yang kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Ya, mencari kesenangan biasanya anak-anak bermain, tertawa, ya, kesenangan dengan belajar, sehingga mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Tetapi saat mengerjakan hal yang kurang disenangi, pasti mereka akan bermalas-malasan. Ya, selanjutnya ini ada 5 dasar kebutuhan tadi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan dasar apa yang belum diberikan kepada anak tersebut? Untuk bernyanyi? Tadi ada 5, Bu Rini, ada kebebasan, kesenangan. Kebebasan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Nah, padahal dia senang bernyanyi. Berarti kesenangan. Kesenangan dan kebebasan. Kesenangan bisa. Ya, dan kebebasan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhan akan apa? Survival. Bisa survival. Membiasakan anak-anak untuk mengungkapkan semua yang diinginkan. Bisa juga kebebasan, ya. Mengungkapkan pikirannya. Ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, Mak. Juga bisa. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di. Bu Ani masih di mute suaranya. Bu Ani, mute-nya dibuka. Tunggu aku dah. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, mengatakan ibu stres, ya, sambil mentak-mentak. Hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Ya, dampaknya bagi murid akan merasa rendah diri. Kemudian kalau kita memposisikan guru sebagai teman, ya, kita posisikan murid kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Nah, ini kata-kata yang memposisikan kita sebagai teman. Ibu pernah bantu, kamu tidak pernah membantu ibu. Nah, jadi hasilnya apa? Ketergantungan. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ya. Jadi kadang kalau kita meletakkan murid sebagai teman, kadang murid akan menginjak dengan kita, justru tidak menghormati kita.
Dampaknya akan lemah, tidak mandiri, dan murid akan tergantung kepada guru. Kemudian ada guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Itu guru sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Misalnya kalau di kelas ada saat kita menerangkan ada siswa yang tidak mendengarkan kita, dia sibuk sendiri. Di kelas saya itu ada seperti itu. Tapi kalau saya lihat dia langsung diam. Setelah dia tidak, saya lihat dia kembali lagi. Apa itu? Dia ada barang yang dia sukai, kemudian dia tidak memperhatikan guru menerangkan, justru dia memperhatikan barang yang dipegang itu, jadi tidak memperhatikan. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya seperti ini. Jadi murid merasa kalau di kelas kita ada reward dan punishment itu sebenarnya kurang efektif. Jadi bisa jadi murid melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapat bintang, ya. Itu dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid akan berbuat sesuatu itu hanya untuk mencari hadiah. Kadang pasti kalau saya nggak dapat pasti dapat sanksi, ya. Kemudian guru sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bila ada masalah terhadap murid. Kemarin itu yang bulan cerita memanggil orang tuanya, siapa kemarin bulan? Mahfud. Ya, itu berarti bulan sudah memposisikan sebagai manajer. Jadi tidak langsung menghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi manajer itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang isinya apa itu? Seperti pertanyaan-pertanyaan yang membuat kenapa kok sampai apa yang diyakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi tidak langsung menghukum anak tersebut, dan hasilnya menguatkan pribadi, menguatkan diri anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi murid akan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi yang menemukan solusinya bukan guru, tapi bertanya kepada murid, apa solusimu kalau kamu misalnya berbuat kesalahan, misalnya kalau di kelas mengolok-olok teman, kan kebanyakan anak SD memanggil teman-teman menggunakan kata ayahnya, bisa jadi masalah. Apa solusimu supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Jadi memposisikan diri anak kembali, dan anak tidak akan mengulanginya lagi, ya. Itu 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya, nah, kalau saya jujur dulu, ya, sebelum belajar modul disiplin positif, dulu saya sering melakukan guru sebagai pembuku dan membuat orang merasa bersalah. Kadang kita kalau ada kejadian di kelas kan kita biasanya suka berteriak, kamu. Nah, biasanya guru itu seperti itu, ya. Setelah mempelajari ini, bagaimana perasaan Anda saat itu, ya. Saat itu kan kita mudah marah kalau anak melakukan sesuatu, ya. Sedangkan dengan belajar modul ini, ternyata kita bisa menjadi guru dalam posisi manajer. Jadi melakukan bertanya yang baik, yang sopan kepada anak, bertanya tentang hal-hal positif, dan meyakinkan anak tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, ya. Jadi kesepakatan kelas tersebut bisa kita sepakati saat anak tersebut bermasalah, bisa kita tanyakan apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas, misalnya saling menghormati, saling menghargai kepada teman, ya. Kemudian selanjutnya kita akan
mempelajari tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau anak SD pasti tidak tahu, ayo misalnya anak berbuat salah, kamu mau ibu restitusi ya. Kalau anak SD pasti tidak tahu apa itu restitusi ya. Sebelum itu kita kenalkan dulu ke anak-anak. Restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi anak-anak akan belajar dari kesalahan sehingga mereka akan memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah menawar, tawaran, bukan memaksa. Ayo kamu harus saya restitusi, tidak, tapi kita kamu bersediakah ibu restitusi? Ya, seperti tadi memperkenalkan restitusi dulu berupa tawaran. Kemudian ciri-ciri restitusi, ya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri itu, misalnya anak membuat masalah. Kenapa saya membuat masalah seperti ini? Jadi anak sendiri yang akan menemukannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Jadi setelah kita restitusi, jadi anak-anak setelah memiliki misalnya datang terlambat, ya, jadi tidak langsung kita berhukuman, kita suruh berdiri di pojokan kelas, ya misalnya begitu, tapi kita restitusi dulu, terus kita kembalikan ke temannya, ke kelompoknya. Ya. Segitiga restitusi sebenarnya kita sudah pernah melakukannya, cuma kita tidak memahami istilahnya. Semuanya itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi ternyata itu yang namanya restitusi sudah kita lakukan. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini seperti apa? Ya, misalnya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Nah, kadang anak salah, mereka takut, ya, tapi mereka kalau kita lakukan restitusi, mereka akan positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, kita harus berkata dengan nada yang tidak keras, ya. Contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, dan tidak ada manusia yang sempurna, ya seperti ini, kata-kata seperti ini supaya anak tidak merasa bersalah. Kemudian bapak atau ibu juga pernah membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Karena kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, yaitu kebutuhan penguasaan tadi, kebutuhan dasar, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, atau diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya. Kalau anak berbuat salah pasti ada memiliki tujuan, ya. Kenapa kok anak sampai berbuat seperti itu? Ya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Di dalam restitusi, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat di dalam kelas tadi. Kesepakatan kelasnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati.
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kita bertanya kepada anak yang berbuat salah tersebut. Kemudian ini contoh. Nah, ini contoh yang saya lakukan terhadap peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Ini tindakan segitiga restitusi. Ya, jadi bertanya kepada bertanya kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Ya, harus ketiga-tiganya kita lakukan. Nah, supaya kemudian anak tersebut pasti tidak akan mengulangi kesalahannya. Ini adalah kata-kata yang dipakai untuk restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Ya, ini restitusi. Jadi kita mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya. Ya, refleksi kita hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan apa, ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, makna disiplin itu ternyata belajar, ya, belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, baik dari guru atau muridnya, dari dalam diri sendiri. Intrinsik itu dari dalam diri. Nah, kemudian setelah mempelajari modul ini, saya akan menjadi anak seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Saya ingin menjadi guru seperti apa, ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Bulan. Ya, Jawabannya tinggal 6 menit. Ya, terima kasih Bu Ani sudah memaparkan materinya dengan sangat baik, yaitu tentang budaya positif untuk kemajuan pendidikan. Sekarang akan saya buka sesi pertanyaan. Monggo, ada waktu 6 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dari kelas 4. Oke. Monggo Bu Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat Bu Ani sudah bisa memaparkan yang digadang-gadang walaupun sudah tertunda agak lama. Terima kasih Bulan. Oke. Pertama, hanya saran ya Bu, pembacaan materi jangan terlalu cepat. Kadang-kadang karena suara juga tidak terlalu jelas sampai di sini, ini mengganggu kami untuk memahami apa yang dipaparkan Bu Ani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan ekosistem yang Ibu contohkan tadi, yaitu yang pertama, ekosistem dalam pertanian yang Ibu contohkan. Nah, saya kepingin tahu ini Bu, ekosistem yang bisa dilakukan di dalam sekolah. Terus yang berikutnya, punishment atau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Rasanya memang guru kalau dilihat di sini kalau memberikan hukuman menjadi kejam ya, karena mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf tadi ada komat ya Bu. Apakah boleh ya Bu, atau hanya sekedar usul, atau itu sudah pakem kalau hukuman itu ada yang di tabelnya Bu Ani tadi diubah yang mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, karena itu sesuatu yang rasanya memojokkan guru. Apakah boleh ya Bu ya? Nah, habis ya ini waktunya ya, kok keluar limit 40 menit. Oke, memberikan kesempatan teman-teman yang lain. Terima kasih, semangat Bu Ani. Terima kasih Bu Bulan. Bapak Ibu ada yang lain? Saya mau tanya Bu Ani. Mau bertanya? Oh, Bu Nur. Saya kelas 1 Bu Ani. Bu Nur. Bagaimana caranya menjadi
guru manajer. Boleh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, sudah? Ada yang lain lagi? Saya rasa cukup ya untuk waktu 6 menit. Silakan Bu Ani menjawab pertanyaan dari Bu Wulansari terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Wulansari tadi, ada 2 pertanyaan ya. Ini waktunya kurang 2 menit. Jadi ekosistem dalam sekolah, ya, seperti tadi yang sudah dibicarakan yang pertama bahwa ekosistem dalam sekolah itu kan ada guru, ada siswa, ya, dan ada lainnya. Jadi ekosistem di sekolah itu kita ibaratkan sebagai guru sebagai petani, murid itu sebagai tanaman yang kita tanam. Jadi kita harus bagaimana membuat murid menjadi lebih baik lagi. Tuh, seperti kita membina anak tersebut, ya, tanpa merubah karakter mereka, karena anak itu kan bukan kertas yang kosong. Jadi di mereka lahir itu sudah ada garis yang sama. Kita tinggal menebalkan garis tersebut. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Bulan, apakah boleh hukuman diubah anak menyakiti diri sendiri? Ya. Pertanyaan bulan ini sama seperti yang tadi Bu Nur, ya. Saya gabung sekalian deh. Bu Nur bertanya bagaimana menjadi guru dalam posisi manajer, ya. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik, Bu Nur, ya. Jadi dalam posisi manajer ini, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid yang membuat kesalahan itu tidak langsung disalahkan atau dihukum tadi. Jadi bagaimana murid tersebut mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Jadi dengan cara apa, Bu Nur? Dengan cara kita melakukan restitusi, segitiga restitusi tadi, ya Bu Nur. Jadi apa yang sudah kamu yakini, jadi bertanya kenapa kamu melakukan hal itu, ya. Jadi bagaimana cara kamu memperbaikinya. Jadi kita melakukan kesepakatan dengan anak yang membuat kesalahan tersebut, sehingga anak tidak akan merasa bersalah, anak tidak akan malu. Jadi anak tersebut bisa kita kembalikan ke dalam kelompoknya bersama teman-temannya kembali. Itu jawaban saya. Apakah sudah memuaskan Bu Bulan dan Bu Nur? Sudah, Bu. Oke, sampun. Bu Ani, waktunya tinggal berapa menit? 1 menit. Oke. Terima kasih Bu